sekarang saya sapa narasumber kita yang kedua. Mungkin bisa di unmute. Oke, baik. Selamat siang, Prof. Pak Ricardo Simanjuntak. Selamat siang. Selamat siang, bagaimana keadaannya? Prof, selamat siang, Prof. Saya tadi udah mendengar, luar biasa. Terima kasih, Prof. Banyak pertanyaan. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk sedikit membacakan CV dari Pak Ricardo Simanjuntak. Baik, Dr. Ricardo Simanjuntak, SH, LLM, Anzif, CIP. Beliau merupakan partner founder di kantor hukum Ricardo Simanjuntak and Partners. Selain itu, beliau juga merupakan dosen pasca sarjana, kurator dan administrator pada Pengadilan Niaga, konselor pada The Law Asia, kemudian juga merupakan anggota Tim 7 Evaluasi Putusan Pengadilan Niaga IMF Bappenas tahun 2003. Selain itu, beliau juga merupakan Ketua Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Peraturan Perundang-undangan mengenai Niaga atau Commercial Court, Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN tahun 2001. Beliau juga aktif melakukan research yang berhubungan dengan hukum bisnis, antara lain kepailitan, pengangkutan maut, anti monopoli, hukum kontrak, asuransi, dan hukum perusahaan serta hukum perbankan. Baik, demikian untuk CV beliau. Mohon izin untuk PPT, apakah saya bantu share atau? Ya, please Maria, tolong ya. Baik, berikut PPT-nya, silahkan bisa dimulai, Pak Ricardo. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, peserta dalam diskusi webinar kita pada hari ini, selamat siang, Assalamualaikum, salam sehat buat kita semua, dan sapaan hormat saya juga pada seluruh pembicara. Saya tadi barusan menikmati materi yang dibeli oleh Profesor Herawati, dan juga saya minta maaf, tadi saya sebenarnya pengen juga mendengar kuliah dari materi dari Profesor Basuki, tapi karena saya baru selesai sidang, jadi saya baru bisa memasuki area. Dan juga ada Profesor Eva Laila, dan satu ini udah ke ibu saya ini, Ibu Eliana. Saya sangat banyak mengagumi beliau ini, orangnya sangat sederhana, tapi kecintanya pada ilmu itu luar biasa sekali. Jadi memang beliau ini adalah seberapa besar begitu. Contoh orang-orang bagi kita orang-orang muda. Secara jujur belum ada tuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya dari penjelasan tadi saya melihat bahwa hukum acara sudah begitu banyak pembahasannya, sudah begitu maju sebenarnya pembahasannya, sampai sekarang malah sudah masuk dikirimkan oleh pemerintah gitu ya ke saya nggak tahu apakah tadi ke DPR yang disebutkan oleh Profesor Hero, tapi poin saya adalah dia sudah melalui begitu banyak tahapan pembahasan. Nah, kebetulan saya ketika itu menjadi anggota tim perancang di tahun 2013. Nah, itu hampir berapa tahun, tapi seperti biasa kadang-kadang on off gitu, yang hadir 5, hadir 10 begitu. Nah, jadi tahapan-tahapannya sampai pada hasil 2013 yang ada di tangan saya pikir itu bisa jadi sudah tidak up to date lagi. Tapi saya pikir poin yang akan kita bawa adalah poin yang memang harus mencitrakan bahwa pengadilan kita itu adalah pengadilan yang layak dipercaya, gitu loh. Jadi saya mencoba mengingat satu ajaran dari satu buku Profesor, saya lupa nama profesor, tapi ini sangat terkenal di Indonesia. Dia katakan bahwa kalau
proses pemeriksaan materi perkara itu tidak dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum acara yang telah berlaku, maka sangat memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam pemeriksaan kualitas keadilan. Gitu. Ya, jadi artinya bagi beliau bahwa hukum acara itu adalah satu ketentuan yang mutlak untuk digunakan sebagai ukuran apakah substansi atau merit yang diperiksa oleh majelis tadi telah dilakukan dengan cara-cara yang benar. Kira-kira itu. Nah, lalu untuk itu kita mencoba mendapatkan beberapa ajas. Yang pertama cepat tentunya. Sebenarnya kalau saya katakan bahwa sekarang itu sudah sangat cepat. Tahun 98 kadang-kadang ada 12 tahun perkara nggak selesai-selesai. Jadi dulu canda kita kalau lawyer itu, kalau katanya kalau berperkara di pengadilan yang diingat cuma mendaftar perkara aja, putus kapan itu tergantung doa gitu loh. Ya, itu zaman tahun-tahun 97. Tapi kalau sekarang rata-rata kalau di pengadilan negeri itu 5 bulan udah putus, 6 bulan udah putus. Itu udah termasuk pada proses mediasi gitu. Jadi artinya sebenarnya kita mengalami satu perkembangan yang cukup baik dalam tata cara kalau kita bicara tentang persoalan penggunaan waktu, manajemen waktu. Lalu kita juga sudah sebenarnya mengalami perkembangan dalam transparansi, ya kan? Dengan sekarang sistem pendaftaran yang sudah lebih mudah gitu, dan juga pengumuman, walaupun kadangkala kita masih belum puas. Kenapa? Karena kadangkala kalau kita bicara tentang kapan, nah gitu ya. Nah, ini adalah kalau pengadilan terlambat nggak ada akibatnya, tapi kalau para pihak terlambat ada akibatnya. Nah, selalu itu yang membuat kadangkala masalah transparansi itu tentang katakan ketentuan waktu itu menjadi juga sulit. Kalau murah saya pikir ya, kecuali kita bicara tentang kasus peradilan khusus ya, misalnya kasus kepailitan itu memang terlihat lebih mahal dan memang suatu waktu memang tentu akan dibicarakan kenapa biaya untuk memohonkan pailit lebih mahal daripada gugatan perdata biasa. Karena dulu janjinya itu adalah kenapa lebih mahal, karena waktu itu tata cara penyampaian pemanggilan pada para pihak beda gitu. Tapi walaupun sekarang kita lihat ternyata nggak beda gitu. Jadi seharusnya itu harus sama harganya. Nah, tentang independen ini adalah satu bagian dari doa sebenarnya. Dari doa kita, walaupun independensi ini memang harus menjadi citra yang paling kuat dari proses pengaturan di hukum acara perdata. Berkualitas, ini yang harus kita buktikan. Jadi di Indonesia ini kadangkala kalau kita bicara tentang jurisprudensi, sangat mudah kadang-kadang para ahli menjawab, ya kita nggak tunduk pada jurisprudensi. Kenapa? Karena kita nggak menganut ajas law of precedence. Menurut saya nggak di situ poinnya. Bahwa jurisprudensi itu adalah satu sikap yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang telah dilakukan secara konsisten sehingga dia masuk menjadi satu kualitas jurisprudensi tetap yang menurut saya secara teori ya teori legisnya itu pengadilan bawahan nggak ada alasan untuk bisa menentang itu karena itu pengadilan tertinggi. Artinya kalaupun dia harus menentang atau tidak menggunakan, dia harus memberikan jawaban. Memang tidak ada kemutlakan. Tidak seperti law of precedent. Tapi kalau kita lihat juga di Inggris, kebetulan saya sekolah di Inggris, di pasca saya, itu kalau misalnya putusan itu misalnya landmark decision, itu ada satu majelis yang ingin merubah putusan landmark decision, dia pasti akan memberikan counter argumentasi. Tapi sangat banyak di sini kita lihat bahwa jurisprudensi itu tidak memberi arti apapun, karena simply pengadilan bawahan bisa memberikan satu putusan bahkan tanpa mengomentari putusan yang pengadilan atasan yang memang harusnya dia komentari kalau dia tidak gunakan. Jadi sering saya lihat putusan-putusan itu hanya mengambil putusan-putusan atas yang cocok ke mereka, tapi dia tidak akan melupakan begitu aja putusan yang berbeda. Jadi dari sejarah berpikir, ya kan, yang ingin kita dapatkan dari proses perkembangan berpikir atau proses melahirkan cita keadilan Indonesia itu sangat susah kita rekam. Ada hakim-hakim yang bagus, proses berpikirnya sangat bagus, tapi proses itu nggak bisa kita ambil pada satu proses yang menjadi satu rekaman panjang pertumbuhan
kualitas dari putusan Indonesia dalam proses penggunaan hukum acara. Karena hukum acara itu kan formal gitu ya. Jadi kalau formal ini nggak digunakan, memang dia akan sangat berpotensi mengkerap ya, mendistorsi pencapaian kualitas keadilan dari substansi. Ya, berkeadilan saya pikir itu suatu ini, sehingga berkepastian juga satu keharusan, walaupun berkeadilan dan berkepastian dalam civil law ini dua hal yang memang proses untuk penyesuaiannya tidak selalu, kadang-kadang tidak seperti yang kita teorikan. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, mau saya sampaikan di sini, ini adalah sumber hukum, ya kan, yang selama ini kita bicarakan dan sangat banyak terjadi perdebatan di tiga ini, ya kan. Ini Jawa, di luar Jawa, Madura, ini hukum Belanda yang banyak juga kita kutip penggunaannya, khusus dari arbitrase, malah dilahirkan di sini. Tapi sebenarnya perdebatan ini sebenarnya bukan perdebatan substantif, bukan perdebatan yang sangat penting lagi, yang sangat material sih material, tapi ini udah, we have used this every day. Kita udah gunakan ini setiap hari. Nah, dari proses penggunaan ini yang masih punya Belanda ini, kita sudah melihat perkembangan bagus dari jurisprudensi, dan PERMA juga sudah mencoba, Mahkamah Agung sudah mencoba merapatkan ruang-ruang ruang-ruang kabur, ya, merapatkan baik dari proses terjemahan atau temuan hukumnya. Para ahli juga sudah membantu, ya, dan undang-undang juga kita sudah lihat, walaupun dia secara parsial, tapi semua ini menjadi satu modal yang sangat besar sebenarnya dalam proses membangun hukum acara, yang pada akhirnya kita akan melihat bahwa hasil dari semua ini akan menciptakan kualitas material dari perkara. Bapak dan Ibu sekalian, saya pernah mengikuti satu international seminar di Singapura tentang restrukturisasi, yang waktu itu dihadiri oleh hampir 1.700 ahli hukum. Yang saya kaget adalah hampir 60% pembicaraan kita ketika itu adalah tentang perekonomian. Ya, padahal itu semua orang hukum gitu. Artinya memang orang-orang hukum itu tidak lagi bisa melihat hukum itu hanya dari sisi jangan, tidak, hati-hati, ya. Tapi dia sudah masuk kepada satu langkah pada kata how. Jadi makanya selalu pelaku bisnis mengatakan, please don't give me the words of be careful. Think about that. Dangers. Wait for me. Let me read that first. Please don't give me the words. Please give me the words of how. If you say, kalau Anda mengatakan bahwa ini tidak bisa dan harus dipikirkan. Jadi apa? Bahwa bisnis itu memang adalah sesuatu, atau aktivitas bisnis atau aktivitas manusia, even non-bisnis, itu adalah sesuatu yang terus melakukan bergerak berubah, ya, yang hukum harus berusaha menyesuaikan diri di sana. Ya. Kalau kita lihat ketentuan pasal 1888 ketika itu tentang bukti, ya kan, kita stick pada bukti asli, padahal ketika itu, ketika kita menginginkan bukti asli, ya kan, kita sudah punya satu produk bernama LC. LC itu adalah produk yang hasil printed gitu. Nah, jadi sebelum kita lahir undang-undang IT, pasal 15C yang mengatakan bahwa hasil printing out itu adalah setara dengan asli, sebenarnya secara praktek kita sudah menggunakan LC sebagai bukti asli. Karena LC itu nggak pernah ditandatangani pihak itu. Ya, jadi artinya kita mencoba terus untuk menjangkau. Jadi ini adalah satu yang harus menjadi bagian yang dari dulu ketika saya menjadi anggota itu, ini adalah menjadi bagian yang harus didalami dengan sangat baik dulu oleh para pihak untuk bisa mencari temuan-temuan perkembangan-perkembangan yang ada di masyarakat dan juga dalam proses dalam hal hasil putusan-putusan termasuk judicial, yang kemudian ini akan kita gunakan semua untuk kita kolaborasikan menjadi salah satu menjadi alat untuk bisa menghasilkan hukum acara yang bagus. Nah, kalau kita bicara tentang topik problematika hukum acara, waduh ini banyak sekali. Apalagi kita bicara tentang RUU. Jadi mungkin kalau ke depan mungkin kita akan memilih satu topik atau memilih 5 topik
kepada masing-masing pembicara sehingga masing-masing akan lebih fokus rather than kita bicara tentang semua. Tapi mungkin saya lebih mau konsentrasi kepada time frame dulu deh. Kepada time frame ya. Jadi kalau undang-undang hukum acara perdata lama itu selalu kalau dikatakan diputus secepatnya. Nah, ini kalau secepatnya itu dalam bahasa prakteknya kapan hakim sempat gitu loh. Ya, itu arti secepatnya. Karena dari dulu persoalan waktu itu adalah persoalan yang memang sangat sulit untuk bisa dibuat menjadi ukuran. Gitu. Nah, dan kita sudah belajar dari undang-undang kepailitan. Even undang-undang kepailitan yang sudah secara strict menentukan tentang waktu aja, itu kadang-kadang terlanggar pun tidak ada akibatnya. Nah, untuk itu saya lihat ada kemajuan baru ketika tim perancang melihat bahwa tentang time frame itu menjadi sangat penting. Silakan. Berikutnya. Ya, ini nanti adalah ini hubungannya ya. Maaf, ini adalah satu hubungan. Karena kalau kita lihat sekarang, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya ke topik yang tadi ya, saya minta maaf ini kita sampai sekarang Bapak Ibu sekalian mengalami kesulitan yang sangat berat. Saya harus katakan sangat berat dalam proses untuk mengeksekusi ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam ketentuan 1788 KUA Perdata, ini kita sudah waktu itu kan dikatakan bahwa eksekutorial right atau eksekutorial point dari satu grosse akte yang memang sudah disetarakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 224 HI sesuai dengan pasal 224 HI itu kan membuat dia bisa langsung dieksekusi. Tapi kalau kita lihat kan kalau ini kan seringkali terjadi kalau orang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk mengcounter, ini kan udah menjadi barang yang hanya indah di kampus saja. Kalau di lapangan ini paling sulit. Kalau saya eksekusi hak tanggungan, lalu kemudian pihak tereksekusi pura-pura mengajukan tapi tidak mempunyai dasarnya tidak ada, gitu. Itu tetap aja pengadilan dengan alasan tidak bisa menolak perkara, ya tetap aja lanjutkan itu. Nah, ketika pengadilan melanjutkan, otomatis eksekusi nggak bisa berjalan. Padahal kita mencoba memperbaiki mekanisme eksekusi dalam jaminan kebendaan dari KUA Perdata, gitu, menjadi undang-undang hak tanggungan di pasal 6, itu dengan menegaskan bahwa eksekusi itu bisa dilakukan atas kekuasaan sendiri. Jadi nggak perlu lagi penetapan ketua pengadilan negeri untuk bisa mengeksekusi, walaupun itu bisa menjadi pilihan, gitu kan? Itu bisa menjadi pilihan. Tapi artinya diberikan kekuatan yang jauh lebih baik dalam perbaikan undang-undang, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 dan Undang-Undang Nomor 42. Nah, sekarang menjadi timbul permasalahan baru. Di Undang-Undang Nomor 42, 99 Pasal 15 ayat 3, ya, kekuatan eksekutorial tadi direvisi atau di-challenge, ya, dibatalkan sama Mahkamah Konstitusi nih. Pasal 15 ayat 3. 15 ayat 3 dikatakan bahwa jaminan fidusia tidak bisa dieksekusi langsung. Ya, harus ada kesepakatan dari pihak tereksekusi. Ini enggak. Ini menjadi satu hal yang memang menjadi membangun satu ketidakpastian sebenarnya. Kalau kita lihat pada tata acaranya nanti. Ya, bagaimana kita bisa membutuhkan izin dari debitur untuk bisa masuk kepada eksekusi. Nah, isunya adalah karena debt collector. Loh, saya bilang, ya, saya nggak tahu apakah debt collector itu mempunyai arti unlawful atau mempunyai arti ilegal atau legal. Tapi menurut saya debt collector di kantor saya juga, sebuah pegawai saya juga saya bisa suruh mengirimkan surat. Nah, debt collector itu kan tergantung pada tata cara, dia mempunyai arti positif. Tapi artinya kalau dia digunakan negatif pun, dia nggak bisa digunakan sebagai dasar untuk bisa membatalkan 15 ayat 3. Pada saat pasal 15 ayat 3 ini kekuatannya dibatalkan oleh MK, saya langsung khawatir pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Bener aja nggak lama kemudian pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan di-challenge saya ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bilang pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan sah. Loh, bagaimana ini? Pasal 6 sah, pasal 15 ayat 3 nggak sah. 15 ayat 3 dengan 6 kan sama. Gitu loh. 15 ayat 3, pasal 6, pasal 1155 untuk jaminan gade itu sama. Semua itu adalah hak eksekutorial yang dimiliki oleh pemegang jaminan kebendaan, karena itulah
memang natura dari jaminan kebendaan. Nah, sama juga nanti kalau kita lihat bagaimana tata cara untuk melakukan proses katakanlah dalam hal orang melakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase dan dalam hal orang misalnya untuk memeriksa putusan arbitrase dalam hal penggunaan pasal 70 untuk National Arbitration Award atau mungkin pasal 66 untuk upaya untuk membuat putusan arbitrase itu unenforceable. Nah, banyak hal-hal yang tumbuh dalam perkembangan yang membuat memang hukum acara ini menjadi semakin harus dipenuhi. Silakan berikutnya. Nah, ini kalau di saksi saya pikir udah kita lihat 1886 itu tentang hukum pembuktian. Lalu pemberian beban ya kan 163 HIR, 1865 perdata, siapa yang membebankan, siapa yang mendalilkan, dia yang dibebankan untuk memberi pembuktian. Nah, di sini harus jelas, kalau misalnya orang mengcounter bukti, apakah si pihak yang mengcounter bukti itu mempunyai kewajiban untuk menghadirkan bukti lawan? Gitu loh. Jawabnya iya. Kalau para ahli termasuk para ahli mengatakan iya, harus dihadir. Tapi kalau kita lihat dalam kasus misalnya, saya coba kepailitan deh. Kalau debitur bilang, orang bilang bahwa dia memohon karena debitur ini punya utang jatuh tempo dan dapat ditagih. Debitur mengatakan dia tidak punya utang. Apakah ada keharusan debitur itu atau pengadilan memaksa debitur itu untuk mengeluarkan laporan keuangannya membuktikan bahwa dia tidak punya utang? Tidak ada. Paling tidak dalam beberapa putusan itu tidak diwajibkan gitu. Nah, terus bagaimana dong debitur ketika kreditur mengatakan bahwa debitur nggak punya utang, lalu debitur mengatakan kreditur mengatakan dia punya utang, lalu debitur menjawab dia tidak punya utang tanpa kewajiban bagi dia untuk melakukan counter bukti. Jadi pengadilan hanya melihat ketika Anda mendalilkan, Anda harus membuktikan. Kalau Anda nggak membuktikan, berarti Anda nggak punya case. Padahal sebenarnya ketika dia mendalilkan, dia membuktikan, lalu pihak lawan mengcounter bukti, pihak lawan harus memberikan bukti countering. Kalau tidak diberikan bukti itu, maka pengadilan tidak bisa mengqualify. Nah, silakan berikutnya. Maaf, sebelum maju, maaf. Nah, kalau kita lihat di elektronik kita udah cukup maju ya. Jadi undang-undang elektronik kita sudah cukup maju. Tinggal persoalannya sekarang membangun dasar keaslian elektronik termasuk pada pembangunan tanda tangan elektronik walaupun sekarang sudah tumbuh beberapa lembaga-lembaga yang bisa diakui sebagai salah satu dasar untuk memastikan keaslian dari tanda tangan elektronik. Jadi ini adalah satu proses perkembangannya sangat-sangat maju, apalagi kita sekarang masuk ke era maya, dunia maya, bukan dunia nyata, tapi lebih pada dunia maya. Jadi lebih pada aktivitas-aktivitas berbasis online, sehingga memang proses untuk menentukan bukti dari satu transaksi online itu memang kita harus bangun dari sisi hukum materialnya dan juga dari sisi hukum formalnya untuk melakukan pemeriksaan. Silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa pertimbangan hukum ini menjadi satu hal yang harus diatur supaya apa? Supaya hakim memang betul-betul memberikan pertimbangan hukum. Ya, kadang-kadang di kita ini ada putusan begitu aja, kadang-kadang cuma diketik balik. Pertimbangan hukumnya nggak ngerti kita. Ada hakim yang baik-baik sih, bagus-bagus. Saya nggak bilang. Ada hakim yang memberikan pertimbangan hukum yang banyak, cukup mengagumkan. Tapi ada yang begitu saja. Nah, khususnya saya lihat di pengadilan tinggi, itu pertimbangan hukumnya sangat-sangat kecil sekali. Padahal materi itu, substansi itu udah cukup detail. Tapi mereka memberikan pertimbangan hukum itu sekenanya aja. Nah, sampai sekarang saya belum melihat adanya putusan walaupun secara doktrin dikatakan bahwa putusan yang tidak dibangun oleh pertimbangan hukum yang cukup akan dinyatakan batal, tapi saya rasanya masih jarang sekali melihat. Ya, karena ada juga putusan itu kadang-kadang cuma orang udah memberikan jawab jinawab itu kadang-kadang bisa 30-40 lembar, dia cuma memberikan pertimbangan hukum 1 lembar doang gitu loh.
Nah, kadang-kadang saya suka iri kalau saya baca putusan-putusan pengadilan asing, karena ketika saya menulis kan saya banyak membaca buku-buku itu. Saya kadang-kadang suka iri bahwa pendapat itu sangat berurut, sangat detail gitu ya, sehingga kita bisa merasakan kualitas. Lepas dari persoalan, saya nggak katakan bahwa hakim asing udah lebih pintar dari hakim Indonesia, enggak. Tapi saya melihat bahwa detailing, bahwa proses untuk pemberian dasar atau pertimbangan hukum dalam pemberian putusan itu mutlak. Jadi kalau misalnya tidak diberikan putusan, kenapa dia berbeda. Jadi kalau sekarang kita mencoba membangun satu alur proses berpikir, itu sangat sulit karena bisa putus-putus. Ya, di satu tempat dia ditolak, di sisi lain dia diterima. Nah, nggak ada pertanyaan kenapa bisa di satu tempat ditolak, di sisi lain di satu tempat lain diterima. Nggak ada. Sampai sekarang ini bisa terjadi putusan pengadilan niaga yang walaupun sudah di-apply secara hukum tegas dikatakan sita umum, masih ada aja pengadilan negeri district court yang menyita budel pilot. Dan itu nggak ada pertanyaan kenapa hakimnya menyita itu, apakah dia nggak ngerti undang-undang kepailitan atau gimana, nggak. Ya, jadi ini adalah satu hal yang memang harus secara jelas diatur dalam undang-undang, dalam KUA Perdata, dan diusahakan di KUA Perdata itu kata sudah jelas itu sekecil mungkin. Dijelaskan semuanya bila perlu. Kenapa? Karena kita suka begitu, semua sudah jelas. Ya. Nah, kalau sudah jelas, ngapain lagi dibuat penjelasan? Jadi diusahakan supaya tidak ada diskrepansi, nggak ada ruang dia. Karena ketika ada dia ruang berpikir, nah ini bisa digunakan atas dua. Satu memang kekurangtahuan, satu ya kadang-kadang ketidakpedulian. Ya, saya harus katakan bahwa perkembangan para hakim-hakim sekarang cukup menggembirakan. Ya, tapi dunia ini kan tidak hanya kemampuan kecerdasan otak, tapi juga dia harus masuk ke kecerdasan moral. Jadi dua ini harus terkombinasi. Untuk itu, orang-orang yang diberikan kepercayaan, dia harus dilindungi atau dibantu oleh hukum acara yang baik. Dan juga oleh ketentuan hukum material yang baik juga, sehingga dia bisa mampu menghasilkan putusan terbaik dengan perasaan keadilan yang dimiliki. Jadi perasaan keadilan seorang hakim itu adalah satu satu kewajiban untuk menciptakan keadilan dari satu proses yang sudah terbentuk. Jadi nggak bisa lompat-lompat dia. Jadi walaupun dikatakan perasaan keadilan, tapi dia harus mempunyai kemiripan dengan perasaan keadilan hakim lain. Nggak bisa berbeda gitu. Karena sistemnya sudah terbangun, di hukum formalnya sudah dilihat, di hukum materialnya sudah dilihat. Jadi kalau antara hukum formal dan material ini ada kejomblangan, memang perasaan keadilan itu menjadi suka bisa naik turun ya. Dan orang ketika perasaan keadilan atau keadilan dalam satu putusan itu tidak pasti, itu akan membuat keraguan dan ketidakpercayaan. Silakan. Terus ya, ini nanti udah saya katakan tadi ya. Jadi nanti kita akan diskusikan. Silakan terus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ini sekarang ya, bahwa proses untuk melakukan pekerjaan tadi itu sudah diatur. Jadi dia sudah mulai menggunakan ketentuan waktu yang memang kita harapkan ya, dia hukum acara lebih spesifik menjelaskan mana-mana saja yang bisa disita. Jadi misalnya contoh, orang menggugat katakanlah 10 juta. Apakah orang menggugat 10 juta bisa meminta sita jaminan gedung? Ya. Atau bisa meminta sita jaminan kapal. Sementara yang dia gugat cuma 10 juta perak. Betul, sita jaminan itu adalah refleksi dari pasal 1131 yang memberikan jaminan bahwa harta debitur akan membayar kewajibannya. Sehingga dia bisa mengkhawatirkan bahwa si tergugat bisa memindahkan. Nah, kalau dia gedung, apa yang dipindahkan? Nah, apakah sita yang belum menjadi satu kekuatan ini bisa diberikan pada rekening berjalan? Nah, saya pikir ini sudah banyak jurisprudensi ini yang akan kita kristalkan ya, untuk bisa melihat bahwa apa sebenarnya yang terbaik dalam proses penggunaan sita, ya kan, untuk bisa memberikan jaminan kepada si pemohon atau si penggugat untuk bisa mendapatkan, tapi pada sisi lain tidak memberikan
konsekuensi merugikan pada si tergugat yang memang belum diputus, ya, sehingga dia harus masuk pada harta-harta yang memang sangat artinya tidak berada langsung pada aktivitas bisnis dia, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Otherwise, pihak yang meminta sita itu harus memberikan konsekuensi, artinya jaminan apabila suatu saat ternyata dia kalah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sita jaminan itu bagaimana konsekuensi dilakukan terhadap benda bergerak, ya kan, secara spesifik kapal. Nah, di Indonesia kan kita selalu katakan, bisa nggak kapal disita? Nggak bisa kapal disita. Kapal bisa ditahan. Jadi kita mengenal arrest of the vessels, tapi vessels, kapal laut tidak bisa disita di Indonesia. Beda kalau di Singapura, kapal laut bisa disita karena mereka mengakui yang disebut dengan ex parte injunction. Jadi ada satu tindakan sita sebelum pemeriksaan perkara. Kalau kita nggak bisa, kita sita jaminan itu harus perkara diperiksa dulu. Jadi berarti prosesnya adalah daftarkan perkara, dijawab dulu, sidang, baru diputus bisa sita jaminan atau tidak. Nggak bisa langsung dia. Nah, sementara kapal, ya, in and out itu hanya butuh 14 hari. Jadi nggak bisa kapal disita di Indonesia. Jadi kalau klien-klien saya tanya, bisa nggak, Kak? Saya bilang nggak bisa. Pakai gimana nyitanya? Ya paling pakai tenaga dalam, ya kan? Minta pihak otoritas. Tapi kan itu kan sifatnya kan temporer. Yang mengeluarkan sita itu adalah pengadilan. Nah, untuk itu saya sudah melihat bahwa poin berpikir tentang arrest of the vessels dalam konteks ex parte injunction ini sesuatu yang sudah dimasukkan sebenarnya dalam hukum acara baru kita ini, walaupun ini adalah nuansa yang lahir di common law, bukan di civil law. Silakan berikutnya. Ya. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, saya mungkin supaya lebih kena waktu, jadi saya mau ini nanti kita akan diskusi dari poin-poin ini. Silakan ke berikutnya. Ini terus. Nah, sampai sekarang ini tentang Hisling ya, tentang Hisling. Tentang Hisling ini kita belum masih menjadi konsep. Jadi masih ilusif ya. Karena memang sejarahnya memang Hisling ini adalah ini kan kuasi pidana ini ya. Kuasi pidana. Jadi sampai sekarang ini menjadi satu karya akademis saja ya, yang tidak pernah bisa digunakan kecuali ya sudah mulai berhasil digunakan oleh pihak perpajakan gitu. Tapi kembali kalau kita katakan sampai sekarang kan mekanisme untuk peletakan Hisling ini kadang-kadang kalau orang udah nggak punya apa-apa, kadang-kadang dia beli Hisling. Ya di Hisel, kalau misalnya Hisling itu memberikan konsekuensi kalau dia nggak punya apapun, pada akhirnya dilepaskan juga gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang suatu waktu akan menjadi satu topik pembicaraan yang penting supaya apa? Supaya pasal 93 Undang-Undang Kepailitan yang mengatur tentang Hisling secara khusus itu bisa kita gunakan. Karena kehadiran Perma 1 tahun 2000 ini kebetulan saya ikut waktu itu tim diskusi, itu memang diperuntukkan untuk kepailitan ketika itu, bukan untuk perpajakan. Tapi hebatnya pihak perpajakan bisa menggunakan ini dengan baik justru. Silakan berikutnya. Nah, perdamaian. Bapak Ibu sekalian, perdamaian ini kita sudah cukup maju ya. Kenapa? Karena 130 HIR kita sudah kita kasih waktu yang lebih spesifik kepada pihak ya untuk bisa berdamai yang dalam mekanisme mediasi. Ini satu hal yang sudah cukup maju kita lakukan, walaupun sampai sekarang memang kita perlu untuk lebih memberikan satu pengaturan yang lebih baik tentang siapa sebenarnya mediator. Karena kita sudah hadirkan konsep mediator swasta, tapi sekarang rata-rata kita lihat bahwa proses praktek dalam peradilan itu hampir nggak pernah swasta. Jadi memang sudah harus diatur satu ketentuan yang memberikan kepastian pada pihak untuk mereka bisa memilih. Walaupun misalnya ketika hakim tidak di-charge, tapi ketika mediator swasta mungkin akan memberikan konsekuensi ada charging-nya. Silakan. Ini materi mana ya? Saya ada memberikan Maria tentang time frame ya. Ya ini dia. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Ini kenapa bisa lo? Coba kembali ke awal. Ke pengadilan negerinya, dari mulai pengadilan negerinya. Nah, ini banding, coba negeri. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini satu hal yang cukup baik sebenarnya, perkembangan. Tapi saya nggak tahu, tadi saya sudah mendengar Profesor Hero menjelaskan perkembangan yang cukup banyak dari di mana saya ada ikut ketika itu. Ketika itu saya ikut, kalau nggak salah Ibu Eliana ketua tim perubahan undang-undang hukum acara perdatanya. Saya anggota. Itu tahun 2013. Tapi setelah dari situ saya minta maaf, saya nggak terlalu ikut perkembangannya, tapi ini proses untuk pendaftaran, dan itu hitungan harinya tepat. Nah, cuma kembali kalau kita lihat di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan kasasi sama PK, itu proses waktu untuk memutuskan yang tidak pernah ditentukan. Kapan? Berapa lama? Nah, jadi ini menjadi satu saya nggak tahu, mungkin nanti Ibu Profesor Hero atau Prof Eva bisa jelaskan apakah memang sudah diatur tentang berapa lama dia harus putus. Silakan, kalau dari mulai pendaftaran itu sudah bagus itu. Jadi time frame-nya sudah diatur tepat. Gitu ya, maksimum, dan hitungannya pun hari kalender bukan hari kerja. Coba berikutnya moderator ke pengadilan tinggi. Silakan. Nah, ini dia pengadilan tinggi nih. Nah, sampai sini dia udah bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sudah ada satu hal yang menerobos atau menebas ketidakpastian dalam proses di pengadilan tinggi. Karena dalam proses pengadilan tinggi itu yang diatur adalah hak dari tertanggung, kewajiban dari pihak yang dikalahkan untuk mengajukan banding dan menyampaikan memori banding. Tapi kalau pihak yang katakanlah terbanding, kapan dia menjawabnya itu kadang-kadang nggak diatur. Gitu loh. Jadi ada satu masa panjang, padahal sekarang kita lihat bahwa pengadilan tinggi itu sudah diberikan satu tugas untuk bisa menyelesaikan perkara hanya dalam waktu 3 bulan sejak mereka menerima. Nah, ini saya pikir satu perkembangan yang memang harus diatur dengan baik, sehingga berapa lama pihak pemohon banding untuk menyiapkan memori banding, berapa lama pihak termohon untuk juga menyiapkan kontra memori banding, dan berapa lama setelah itu pengadilan tinggi wajib untuk memutus, dan kewajiban pengadilan tinggi untuk memberikan pertimbangan hukum yang cukup ketika dia melakukan memutus apakah banding tadi ditolak atau diterima. Silakan sekarang ke kasasi coba. Terus, nah ini kasasi. Jadi tetap saja di wilayah putusan ini saya kasih merah nih. Karena nggak diatur berapa lama dia harus memutus. Tapi mekanisme proses sampai pada menyerahkan ke majelis itu sudah diatur dengan baik. Nah, harus diatur berapa lama ini memutus. Dan satu lagi, khususnya di Mahkamah Agung, ya, untuk melakukan koreksi putusan itu sering memakan waktu yang cukup lama. Saya sangat gembira ketika sistem peradilan kita menemukan satu cara untuk bisa menjangkau pihak dengan secepat mungkin melalui website. Ya, tapi sekarang kita lihat kembali dalam mekanisme pembuktian, kalau terjadi website, perbedaan antara isi website dengan salinan, yang mengikat adalah salinan, bukan website. Nah, sehingga kembali orang tidak bisa menggunakan website. Nah, ini adalah satu perbaikan yang harus kita lihat kembali untuk bisa memberikan satu transparansi dan kecepatan. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan minimum, maksimum, ya berarti kalau lewat nggak boleh. Jadi jangan dikatakan maksimum, tapi lewat nggak apa-apa gitu. Itu nggak maksimum namanya. Gitu ya. Nah, berikutnya. Untuk yang PK. Nah, ini peninjauan kembali. Jadi di sininya yang nggak kelihatan. Proses dari sini kemarin itu kelihatan. Di sininya yang nggak kelihatan. Jadi sebenarnya yang paling penting diatur adalah di sini. Bagaimana, berapa lama dia memutus, dan setelah putus berapa lama pihak wajib mendapat salinan. Dan bagaimana salinan itu disampaikan. Ya, walaupun memang kita tahu itu akan melalui pengadilan negeri. Lalu kemudian ke pihak berdasarkan ajas delegasi. Itu kita. Nah, ini adalah harus diatur dengan sangat baik, sehingga apa? Sehingga proses perkembangan yang baik sekarang ini bisa kita sempurnakan. Sebelum saya tutup, saya harus katakan bahwa
kalau dibanding dengan tahun 95 ya jauh banget nih. Proses perkembangan sekarang sebenarnya sudah lumayan. Gitu ya. Tapi kembali lagi, tanpa diatur oleh satu ketentuan yang clear, ya, orang-orang yang nggak disiplin tadi ya kembali lagi pada tabiatnya. Kasihan hakim-hakim yang hebat. Kasihan hakim-hakim yang disiplin gitu loh. Ya, jadi artinya harus dibuat tata cara main yang benar-benar clear dan tidak interpretatif, sehingga Mahkamah Agung nggak capek lagi untuk melakukan interpretasi dalam bentuk perma, sema, ataupun melalui yang sekarang cukup menurut saya cukup progresif ya, adanya fungsi dari sistem kamar di Mahkamah Agung. Nah, ini adalah satu sistem yang menurut saya cukup baik yang memberikan kesempatan bagi hakim-hakim agung sebagai hakim-hakim yang cukup senior untuk bisa melakukan kajian terhadap pelaksanaan hukum acara dan bahkan juga substansi pemeriksaan pengertian dari substansi untuk bisa menghasilkan satu putusan-putusan terhadap sengketa-sengketa dengan lebih baik, lebih benar, lebih adil dan berkepastian hukum. Saya pikir sementara dan saya siap diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Pak Ricardo atas presentasinya.